Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Capture 20 yang berjudul Mengolah Miskomunikasi, Periklanan, Promosi Penjualan, Acara, dan Pengalaman dan Hubungan Masyarakat. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alifia Salsa Maharani, dan yang kedua Brata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir Febra Widiananda. Next. Selanjutnya yakni mengembangkan dan mengelola sebuah program periklanan. Yakni periklanan dapat menjadi cara yang hemat untuk menghemat biaya dan untuk menyebarkan pesan, baik untuk membangun preferensi merek atau untuk membidik orang. Next. Selanjutnya yakni Geico, yakni Warung Buffett, Ketua dan CEO perusahaan induk Geico, Berkshire Hathaway, berpikir demikian. Geico memiliki lebih dari melipat gandakan pendapatannya selama dekade terakhir dari sedikit di bawah 3 miliar US dollar dan pada tahun 1998 menjadi lebih dari 17 miliar US dollar. Pada tahun 2013 menjadikan perusahaan asuransi mobil dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Next. Selanjutnya yakni menetapkan tujuan iklan. Yang pertama, tujuan periklanan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar, sasaran, penentuan posisi merek, dan program pemasaran. Dan yang kedua, sasaran atau sasaran periklanan adalah tugas komunikasi dan tingkat pencapaian tertentu yang harus dicapai dengan audiens tertentu dalam periode waktu tertentu. Next. Selanjutnya yakni klasifikasi tujuan periklanan. Yang pertama, iklan informatif, yakni bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru dari produk yang ada. Contohnya perusahaan barang kemasan konsumen seperti General Mills dan Unilever akan sering berfokus pada manfaat produk utama. Dan yang kedua, iklan persuasif. Tujuannya untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa. Beberapa iklan persuasif adalah iklan komparatif yang secara eksplasif membandingkan atribut dari 2 atau lebih merek seperti iklan TV untuk Dr. Rem yang menayangkan bagaimana jika Anda mengambil tenaga kuda torsi dan cakupan garansi dari RAM. Nah, Anda akan mendapatkan Ford kooperatif iklan bekerja paling baik ketika memunculkan motivasi kognitif dan afektif secara bersamaan dan ketika konsumen sedang memproses iklan dalam mode analitis yang terperinci. Selanjutnya yakni iklan pengingat, yakni bertujuan untuk merangsang pembelian ulang produk dan layanan. Contohnya mahal. 4 warna iklan Coca-Cola di majalah mengingatkan orang untuk membeli Coca-Cola. Dan yang terakhir, iklan penguatan. Bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Contohnya iklan mobil. Sering menggambarkan pelanggan yang puas menikmati fitur khusus dari mobil baru mereka. Next. Selanjutnya yakni 5 faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran. Yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk, yakni produk baru biasanya membutuhkan anggaran iklan yang besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan percobaan konsumen. Dan yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen, yakni mereka dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa. Dan yang ketiga, persaingan dan kekacauan, yakni di pasar dengan jumlah besar pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi. Mereka harus beriklan lebih gencar untuk didengar. Dan yang keempat, frekuensi iklan, yakni jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan mereka kepada konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran periklanan. Dan yang terakhir, produk substitusi, yakni mereka dalam kelas produk yang kurang
diferensiasi atau mirip komoditas, contohnya bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan, membutuhkan banyak iklan untuk membangun citra yang unik. Next. Selanjutnya yakni apa itu pemilihan media? Pemilihan media adalah menemukan media yang paling hemat biaya untuk disampaikan jumlah dan jenis exposure yang diinginkan kepada audiens target. Next. Selanjutnya yakni apa yang dimaksud dengan jumlah yang diinginkan dari exposure, yakni pengiklanan mencari tujuan dan tanggapan iklan tertentu dari audiens target untuk misalnya tingkat target uji coba produk. Tingkat ini tergantung pada antara lain tingkat kesadaran merek, misalnya tingkat uji coba produk meningkat pada tingkat yang semakin berkurang dengan tingkat kesadaran audiens. Next. Selanjutnya yakni efek exposure. Pada kesadaran audiens tergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampak exposure. Yang pertama, jangkauan atau R, yakni jumlah orang atau rumah tangga yang terpapar pada jadwal media tertentu setidaknya sekali selama jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, frekuensi atau F, beberapa kali dalam jangka waktu tertentu rata-rata orang atau rumah tangga terpapar pesan. Dan yang terakhir, dampak atau I, yakni nilai kualitatif paparan melalui media tertentu. Dengan demikian, iklan makanan harus memiliki dampak yang lebih tinggi di Bon Appetit daripada di majalah Fortune. Next. Selanjutnya yaitu dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memilih antara kontinuitas, konsentrasi, terbang, dan berdenyut. Yang pertama, kontinuitas berarti exposure muncul secara merata sepanjang periode tertentu. Umumnya periklanan menggunakan continuous beriklan. Selanjutnya yaitu dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memilih antara kontinuitas, konsentrasi, terbang, dan berdenyut. Yang pertama, kontinuitas berarti exposure muncul secara merata sepanjang periode tertentu. Umumnya pengiklan menggunakan continuous beriklan di pasar yang berkembang dengan barang yang sering dibeli dan dalam kategori pembeli yang ditentukan secara ketat. Konsentrasi membutuhkan pembelanjaan semua dolar iklan dalam satu periode. Ini masuk akal untuk produk dengan satu musim penjualan atau hari libur terkait. Yang ketiga, panggilan terbang untuk iklan selama suatu periode diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh 1 detik periode kegiatan periklanan. Ini berguna ketika dana terbatas, siklus pembelian relatif jarang, atau item bersifat musiman. Yang keempat, berdenyut adalah iklan terus-menerus pada tingkat rendah, diperkuat secara berkala oleh gelombang aktivitas yang lebih berat. Ini menarik kekuatan iklan dan penerbangan berkelanjutan untuk menciptakan strategi penjadwalan kompromi. Mereka yang menyukai pulsing percaya bahwa audiens akan mempelajari pesan secara lebih menyeluruh dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu memilih alat promosi perdagangan. Produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan. Mereka memberikan uang untuk perdagangan. Yang pertama, untuk membujuk pengecer atau grosir untuk membawa merek. Yang kedua, untuk membujuk pengecer atau grosir untuk membawa lebih banyak unit daripada jumlah nominal. Yang ketiga, untuk mendorong pengecer untuk mempromosikan merek dengan menampilkan dan menurunkan harga. Dan yang keempat, untuk merangsang pengecer dan pegawai penjualan mereka untuk mendorong produk. Next. Selanjutnya yaitu produsen menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola promosi perdagangan. Yang pertama, beberapa pengecer melakukan pembelian ke depan, yaitu membeli dalam jumlah yang lebih besar selama periode kesepakatan daripada yang mereka lakukan bisa langsung jual. Pabrikan kemudian
harus menjadwalkan lebih banyak produksi daripada yang direncanakan dan menanggung biaya shift kerja ekstra dan lembur. Dan yang terakhir, beberapa pengecer mengalihkan membeli lebih dari yang dibutuhkan di wilayah di mana produsen menawarkan kesepakatan dan mengirimkan surplus ke toko mereka di daerah non-deal. Next. Selanjutnya yaitu pemasar melaporkan sejumlah alasan untuk mempromosi acara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dengan target pasar atau gaya hidup tertentu. Pelanggan dapat ditargetkan secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku menurut peristiwa. Contohnya Allspace mempromosikan olahraga perguruan tinggi, termasuk bola basket perguruan Allspace Klasik pada akhir November untuk menyoroti relevansi produk dan sampel di antara audiens targetnya yang terdiri dari pria berusia 16 hingga 24 tahun. Yang kedua, untuk meningkatkan arti penting perusahaan atau nama produk, sponsor menawarkan ekspor berkelanjutan untuk suatu merek. Kondisi yang diperlukan untuk memperkuat arti penting merek, kesadaran top of mind untuk sponsor Piala Dunia Sepak Bola. Emirates, Hyundai, Kia, dan Sony mendapat manfaat dari paparan merek dan iklan yang berulang selama sebulan turnamen. Yang ketiga, untuk menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek utama. Acara itu sendiri memiliki asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi merek. Untuk memperkuat citra dan daya tariknya ke tanah air, Toyota Tundra mensponsori BISS turnamen memancing dan telah mensponsori tur musik country Brooks and Dunn. Yang keempat, untuk meningkatkan citra perusahaan, sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergensi. Meskipun Visa memandang sponsor Olimpiade yang sudah berlangsung lama sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran merek internasional dan meningkatkan penggunaan dan volume, itu juga menimbulkan niat baik patriotik dan memanfaatkan semangat Olimpiade emosional. Yang kelima, untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang menarik atau bermanfaat, mungkin secara tidak langsung terkait dengan merek. Yang keenam, untuk menyatakan komitmen kepada komunitas atau pada isu-isu sosial. Sponsor pemasarannya berhubungan dengan tujuan nirlaba organisasi dan amal perusahaan seperti Timberland, Stonyfield Farms, Home Depot, Starbucks, American Express, dan Tom's of Maine telah menjadikan dukungan mereka terhadap penyebar sebagai landasan penting dari pemasaran mereka program. Selanjutnya yang ketujuh, untuk menghibur klien utama dan memberi penghargaan kepada karyawan kunci. Banyak acara termasuk tanda keramat tamahannya mewah dan lainnya, layanan atau kegiatan khusus hanya untuk sponsor dan tamu mereka. Fasilitas ini menimbulkan niat baik dan membangun kontak bisnis yang berharga. Dari perspektif karyawan, acara juga sebagai insentif. Yang kedelapan, untuk mengizinkan peluang merchandising atau promosi. Banyak pemasar mengadakan kontes atau undian merchandising di dalam toko, respons langsung atau aktivitas pemasaran lainnya dengan suatu acara. Ford dan Coca-Cola menggunakan sponsor mereka dari acara TV populer American Idol dengan cara ini. Next. Selanjutnya yaitu MPR melampaui publisitas sederhana dan memainkan peran penting dalam tugas-tugas berikut. Yang pertama, peluncuran produk baru. Keberhasilan komersial satu kali yang luar biasa dari mainan seperti Leapfrog, Benny Baby, dan Silly Bands berhutang banyak pada publisitas yang kuat. Yang kedua, reposisi produk matang. Dalam studi kasus PR klasik, New York City memiliki pers yang sangat buruk di tahun 1970-an hingga kampanye I Love New York. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Perusahaan dan asosiasi perdagangan telah menggunakan MPR untuk membangun kembali bunga
dalam komoditas yang menurun seperti telur, susu, daging sapi, dan kentang, dan untuk meningkatkan konsumsi produk-produk tersebut seperti teh, daging babi, dan jus jeruk. Yang selanjutnya mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. McDonald mensponsori acara lingkungan khusus dalam bahasa Latin dan Afrika Komunitas Amerika untuk membangun niat baik. Selanjutnya membela produk yang mengalami masalah publik. Profesional PR harus mahir mengelola krisis seperti yang dialami oleh merek-merek mapan seperti Tylenol, Toyota, dan BP dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan produk-produknya secara positif. Pidato utama Macworld yang dinanti-nanti oleh mediang Steve Jobs membantu menciptakan citra ikonoklasik yang inovatif untuk Apple perusahaan. Next. Slide selanjutnya yaitu ketika kekuatan periklanan massal melemah, manajer pemasaran beralih ke MPR untuk membangun kesadaran dan pengetahuan merek untuk produk baru dan yang sudah mapan. Next. Selanjutnya yaitu MPR juga efektif menyelimuti masyarakat lokal dan menjangkau kelompok tertentu, dan itu bisa lebih hemat biaya daripada iklan. Semakin banyak terjadi MPR online, tetapi harus direncanakan bersama dengan periklanan dan komunikasi pemasaran lainnya. Jelas, hubungan masyarakat yang kreatif dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dengan biaya yang lebih kecil dari biaya periklanan. Next. Selanjutnya yaitu Meow Mix, sebuah merek warisan. Meow Mix Cat Food memutuskan untuk menggali akarnya dan membawa kembali salah satu produknya, elemen merek yang paling dapat dikenal, sebuah jingle dengan ref meong berulang yang telah mengudara selama 16 tahun. Next. Pemasar memilih penyanyi dan pelatih realitas TV Silo Green dan kucing Persianya Pure Fact untuk melakukan penghargaan. Video dengan Green bernyanyi versi remix dari jingle dalam duet dengan Pure Fact menarik perhatian dari semua jenis outlet. Next. Slide selanjutnya yaitu menetapkan tujuan. MPR dapat membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media untuk menarik perhatian pada produk, layanan, orang, organisasi, atau ide. Itu bisa membangun kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesan dalam konteks editorial. Ini dapat membantu meningkatkan tenaga penjualan dan dealer antusiasme dengan cerita tentang produk baru sebelum diluncurkan. Itu juga dapat menahan promosi biaya karena MPR lebih murah daripada direct mail dan iklan media. Next. Slide selanjutnya yaitu promosi. Promosi penjualan sebagian besar terdiri dari insentif jangka pendek alat yang dirancang untuk merangsang pembelian yang lebih cepat atau lebih besar produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau berdagang. Next. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.